Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun anggaran 2024, yaitu jangan senang dulu. Tidak semua honorer gagal CASN diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini persyaratannya dari Menpan RB. Untuk yang tidak terserap di dalam P3K paruh waktu, maka terpaksa diberhentikan. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Banyak tenaga honorer khawatir setelah gagal CASN. Pemerintah melalui Kemenpan RB mencoba mencari solusi. Salah satunya dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun, tidak semua honorer bisa diangkat. Ada syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Rini Widiantini menjadi dasar kebijakan ini. Langkah ini dilakukan untuk mencegah PHK massal dan memberikan kesempatan baru bagi tenaga honorer. Hanya ada dua kategori yang berpeluang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama yaitu tenaga honorer yang pernah mengikuti seleksi P3K tapi tidak mendapatkan formasi. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang gagal seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi terdaftar dalam database BKN. Jika tidak masuk dalam dua kategori tersebut, honorer harus mencari alternatif lain. Selain masuk dalam dua kategori di atas, ada 4 kriteria tambahan, yaitu yang pertama, terdaftar dalam database BKN. Yang kedua, telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau CPNS tahun 2024. Kemudian, tidak mendapatkan formasi jabatan di instansi pemerintah. Kriteria ini memastikan bahwa hanya honorer tertentu yang mendapatkan kesempatan. Ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu yang pertama, telah memenuhi seluruh kriteria dari Kemenpan RB. Kemudian, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kemudian, sudah mengikuti seleksi CASN 2024. Tanpa memenuhi syarat tersebut, pengangkatan sebagai P3K paruh waktu tidak mungkin dilakukan. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Tujuannya jelas, yaitu yang pertama, menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal.
Kemudian yang kedua, memberikan kepastian status bagi honorer yang belum diangkat ASN. Yang ketiga, membantu tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Namun, pengangkatan P3K paruh waktu bukan solusi permanen. Mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu juga. Tidak semua tenaga honorer yang gagal CASN bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hanya yang masuk dalam 2 kategori dan memenuhi 4 syarat utama yang berpeluang. Ditambah lagi ada 3 syarat wajib yang harus dipenuhi. Kebijakan ini adalah upaya sementara dari pemerintah untuk membantu para tenaga honorer. Tapi jangan sampai lengah. Ada peluang menjadi P3K penuh waktu jika hasil evaluasi kinerja memuaskan dan anggaran pemerintah memadai. Jadi yang perlu digarisbawahi dari informasi ini adalah bagi rekan-rekan tenaga honorer yang telah gagal dalam CASN tahun anggaran 2024 yang tidak masuk dalam kriteria yang kami sebutkan tadi, maka harus ada solusi lain atau bahkan nanti bisa diberhentikan atau dirumahkan. Jadi kami ucapkan selamat bagi rekan-rekan tenaga honorer yang masuk ke dalam kategori tersebut karena masih diselamatkan walaupun sementara diangkat menjadi P3K terlebih dahulu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024, yaitu jangan senang dulu. Tidak semua tenaga honorer yang gagal CASN diangkat menjadi P3K paruh waktu. Mengenai persyaratannya dari BKN sudah kami sebutkan tadi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.